Perkenalkan, nama saya Bagus Sulistya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nomor 1, menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokus Anda. 1. Peristiwa penting sidang BPUPKI dan pidato 1 Juni 1945. Salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Fokus utamanya adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Puncak peristiwa ini terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Pidato ini akhir dari pemikiran mendalam untuk menyatukan perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia, menekankan bahwa negara yang dibentuk adalah negara untuk semua, bukan untuk satu golongan saja. Yang kedua, saya akan menyampaikan refleksi pribadi, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. 2. Nilai Pancasila yang tercermin. Peristiwa sidang BPUPKI khususnya pidato 1 Juni mencerminkan beberapa nilai luhur Pancasila. Nilai musyawarah dan mufakat sila keempat. Para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang ideologi politik dan agama duduk bersama, berdialog dan mendengarkan gagasan satu sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Nilai Pancasila sila ketiga, semangat untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan demi terciptanya fondasi negara yang kokoh. Nilai Pancasila dan kemanusiaan. Pancasila dirumuskan dengan jiwa inklusif, menghargai keberagaman dan bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, saya akan menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. 3. Refleksi pribadi, pelajaran dan relevansi saat ini. Pelajaran yang dapat diambil secara Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang jika dikelola dengan musyawarah akan menghasilkan keputusan yang adil. Mufakat, saya belajar bahwa fondasi bangsa ini dibangun dengan kompromi luhur, bukan ego sektoral. Relevansi bagi generasi muda saat ini. 1. Filter hoax dan polarisasi di era media sosial. Nilai persatuan sangat relevan untuk menangkal berita bohong yang memecah belah bangsa. 2. Toleransi dan dalam keberagaman. Sebagai generasi yang hidup di tengah keberagaman, pemahaman sejarah ini mendidik saya untuk menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat. 3. Aktif berkontribusi, generasi muda harus menggunakan pemikiran kritis dan kemajuan teknologi iptek untuk mengimplementasikan nilai Pancasila, bukan hanya sekedar menghafalnya. Kesimpulan dari Pancasila adalah wajah statis yang menyatukan sekaligus leistas dinamis yang menuntun generasi muda melangkah ke masa depan tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.